Bukan. Biar lebih dari 99. Lebih dari juragan. Namanya kan ini. Apa? Pengusaha bus terkuat di dunia. Itu dia ada itu. Bukan. Biar lebih dari 99. Lebih dari juragan. Namanya kan ini. Apa? Pengusaha bus terkuat di dunia. Itu dia ada itu. Iya. Enggak, julukan saya calo terkuat di Gue bumi. mau bilang itu tadi takut salah. Tanpa batas mewadahi semua dimensi transportasi darat khususnya bus yang punya daya pikat dan akses yang begitu besar di platform digital melahirkan sosok yang begitu digemari. Sosok ini beberapa waktu yang lalu sempat viral dan jadi gonjang ganjing di jagat penggemar bus. Special Potsi, hari ini kita menghadirkan Mas Rian Mahendra di Potsi. Apa kabar Mas? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya berdua ya? Iya, saya penumpangnya. Oh iya. Ada Mas Rian, masa nggak ada penumpangnya ini? Diajak ke sini ya? Iya, Oh. saya mau ke Boyolali tadinya. Biasanya urusannya sama drivernya, kenapa penumpangnya? Iya kan saya ini member. Oh lu Saya member. deket sama Mas Rian. Tapi ada yang baru pertama kali lihat juga lu jadi co-host gua. Iya. Lu perkenalkan diri aja, gua males. Kenalin nama saya Ate, anak tetangga. Oh kirain. Mas gimana mas? Kabarnya sehat-sehat? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Sekarang di Semarang tadi baru saya tanya ya. Iya dari Semarang. Dari Semarang. Semarang. Ini langsung ke Jakarta untuk acara ini apa memang? Acara ini sama ada beberapa kerjaan. Oh ada beberapa kerjaan. Jadi kita nih kerjaan cuma satu. Iya, kayak Iya. mana nih ajak Mas dong, Rian ini ajak punya Mas beberapa Rian. kerjaan ya. Iya Mas, saya Iya. bisa kok nyetir bus juga. Sorry, nggak ada. Nggak bisa? Harus serius kalau Mas Rian. Enggak, Maksudnya ntar nggak aja apa-apa ya, kalau aku. ntar aja kalau saya lagi butuh muatan sekali. Ya kan kalau butuh buatan kan. Semoga aja ada. Berapa tahun Mas di bisnis transportasi? Kalau di bisnis transportasi udah dari kecil Mas. Dari SMP udah nemenin bapak di transportasi. Oh dari gitu. SD lah. Dipaksa. Enggak, kan kalau anak pertama biasanya nempelnya sama bapak terus. Bapak dulu nyambi nyupir angkot ya kita nemenin nyupir angkot. Oh, jadi bukan karena terpaksa ya? Enggak. Dan Dan karena rasa cinta sama orang tua. Rasa cinta sama orang tua. Cinta sama orang tua, harus Teh. berbakti kita. Lu sama orang tua lu gimana? Saya akrab. Sama yang mana? Hah? Sama yang mana? Yang cewek. Yang cowok? Akrab banget. Masa? Kan lu katanya punya masalah. Itu udah gak ada, bapak udah gak ada. Oh iya. Tapi iya. dulu emang gak akrab. Iya kan? Iya biasa gitu ya. Wah, tapi nggak boleh gitu, Teh. Kenapa? Emang antum Iya saya juga. tahu benar bapak akrab. Enggak, tapi biasanya, Mas, biasanya kalau saya kan orang Sumatera, jadi orang tua juga pengennya, saya anak laki-laki tertua tuh pengen diminta ngelanjutin juga gitu kan. Nah, kalau saya emang nggak dapet nikmatnya dari apa yang sudah dikerjakan oleh bapak gitu loh. Kalau Mas Rian kan berarti enggak kan, memang seneng kan? Memang senang. Emang seneng. Apa yang membuat seneng? Mencintai hal yang dicintai sama orang tua. Oh jadi bukan karena pekerjaannya, tapi lebih ke orang tuanya. Mm-mm. Oh gitu. Karena bapak suka sama dunia transportasi, namanya anak kan kepengen jadi hal yang bisa dibanggain sama orang tua. Iya. Saya juga pengen sukses di transportasi biar bisa jadi sosok yang dibanggakan sama beliau. Oh gitu. Ini langsung deep talk sekali ya. Kalau gue nggak bisa, kalau bapak kan PNS, gue nggak bisa PNS, gue bisanya DGN. Apa tuh? Panas dingin. Oh panas dingin. Aduh lumayan. Mental gue lagi serius lu digituin gue tiba-tiba bingung. Ya itulah fungsinya saya. Iya makanya biar cair-cair kan. Tapi fansnya Mas Rian, Iya. jangan dianggap saya mengganggu ya. Enggak kenapa sih lu langsung ada disclaimer begitu? Enggak, soalnya Mas Rian ini dicintai banget sama fansnya. Terus? Jadi saya takut nih, takutnya menyenggol-nyenggol. Makanya Mas Rian santai kan tuh. Coba Mas Rian ngomong santai kok ada ate gitu. Oh belum pernah tahu dibully fans bola juga ya? Jangan sampai ya Allah. Oh iya memang namanya juga era digital kan. Itu dia. Dan berarti kan Mas Rian juga punya basis yang memang mencintai dia. Itu. Ya kan. Tapi kalau akhirnya pun terjun sudah 19-20 tahunan nih. Kalau mulai pertama kali terjun di usaha keluarga ya dari tahun 2003. 20 tahun berarti. 20 tahun. Itu akhirnya untuk bidang itunya sendiri Mas Rian apa yang disenengin? Sampai bertahan 20 tahun. Bertemu sama orang baru setiap hari, sama penumpang. Jiwa pelayanan ya Mas. Mungkin saya ini emang garisnya dulu
jadi babu mungkin ya. Jadi punya jiwa melayani gitu loh Mas. Saya tuh seneng bisa ngelayanin penumpang, terus seneng lihat ekspresi puas mereka terhadap pelayanan saya, terus seneng. Kayak seniman juga jatuhnya. Tapi katanya galak juga. Galak untuk hal-hal. Kalau udah ngelihat ada yang nggak beres, ada yang apa namanya, apa tuh istilahnya Mas, blong kanan ya, apa istilahnya? Oh yes, kalau mereka agak keluar dari SOP yang Keluar dari SOP gitu. ya karena rekan-rekan itu kan harusnya sadar Mas bahwasanya yang dia bawa itu aset nilainya miliaran dan dalam itu bukan hal yang penting ya, dalam artian ada yang jauh lebih penting dari itu, nyawa manusia yang ada di dalamnya Mas. Itu kan passenger banget. 30 orang misalnya 30 orang beda keluarga, beda ini. Jadi wajar lah kalau saya sensitif masalah keselamatan sama masalah kenyamanan mereka gitu. Tuh berarti kalau kita punya Tanggung jawabnya ya. mindset atau punya top of mind kalau yang nyetir itu ataupun juga driver-driver itu nggak mikirin ke sana, sebenarnya itu sudah salah pikiran kita seperti itu, karena seyogyanya, semedannya dan juga sepapuanya Se-Bandungnya belum. ya. Itu yang paling harus diutamakan juga Mas ya. Iya, selama 20 tahun ini saya udah banyak kehilangan teman Mas. Jadi Oke. driver rekan-rekan kerja gitu yang maaf ya, yang meninggal, yang badannya kebelah, yang apa itu kan banyak banget faktor kecelakaan. Jadi itu bukan hal yang mengenakan Mas. Jadi jangan sampai lah terjadi hal-hal kayak gitu. Jadi dari rasa sakit, dari rasa kehilangan akhirnya saya jadi semakin tegas lagi untuk hal-hal yang berbau kayak gitulah. Dan Mas Rian ini memulai bisnis ini atau memulai ikut bersama dengan ayah gitu, itu akhirnya jenjangnya apa aja yang udah pernah dijalanin? Saya dulu dari awal 2003 itu mulai bener-bener ngebentuk dari selembar kertas putih Mas. Jadi bapak itu kan bikin bis 5 unit, beliau posisi di Jakarta kan ya. Kalau di terminal, kalau di Jakarta itu kan sifatnya kapal keruk Mas. Apa tuh kapal keruk? Bis datang penumpang naik berangkat. Bis Oh datang, yang itu. keruk, berangkat. Ini di terminal mana dulu pertama? Pulau Gadung ya pertama kali. Nah terus sedangkan kalau kita dari timur kan nggak bisa kayak gitu. Dari timur kan orang nggak dari terminal aja Mas. Tapi dari daerah-daerah juga. Akhirnya saya mikir gimana caranya. Terus akhirnya mulai ngebentuk jaringan keagenan dari tiap daerah. Contoh kayak misalnya dulu base garasinya di Kudus. Hidupnya nggak dari terminal Kudus aja. Kita mulai hidup dari Pati, Kudus sama Purwodadi, Semarang, Jakarta. Zaman semakin berkembang, penumpang semakin banyak dari wilayah-wilayah. Kita perluas lagi wilayahnya. Sampai yang tadinya cuma Pati jadi ke daerah Kayen, Sukolilo, Pati, Tayu. Jepara juga begitu, nggak cuma habis di Jetak atau habis di Kudus aja, tapi juga kita mulai naik ke Jepara sampai ke Klet. Itu berarti langsung Mas Rian ini pegang ke manajemennya ya? Iya, saya nge-build agennya, nerima agen, ngebentuk agen, terus ngatur mereka gimana cara berjualan, terus gimana saya terima ordernya gitu. Karena kan menu ini satu agen tuh tiap agen ngasih penumpang 1, 2, 3, 1, 2, 3. Beda sama di terminal Mas. Jadi dari semua agen itu akhirnya ngumpulin penumpang sampai jadinya satu bis berangkat. Jadi dari daerah isi. Tapi kalau dari Jakarta kan enggak, kapal keruk tadi kalau dulu. Langsung masuk. Bis masuk, penumpang langsung bur. Padahal nggak tahu mau kemana arahnya. Iya tahu. arahnya tahu lah, Mana ada tulisannya. Mana ada, nggak tahu jalan mau buat ke pulang. Jepara kok tiba-tiba ke Klaten kata dia. Oh ada juga cara kerja kayak gitu? Ada. Oh zaman dulu banyak banget Mas. Modelnya penumpang datang nih satu. Bu mau kemana Solo? Ayo ikut. Cekek aja masukin ke bis. Ntar ada lagi mau kemana Medan. Ayo ikut dimasukin bis yang sama Mas. Oh gitu. Satu bis isinya Indonesia Mas. Yang penting naik aja. Ada cara kerja kayak gitu. Ujung-ujungnya endingnya di mana itu? Nah endingnya ntar begini. Itu kan calo liarnya ya. Ntar udah gitu calo resminya naik Mas. Terus nyortirin tiket biasanya modelnya. Jadi cara modusnya begitu. Nyortirin Naik dulu. tiket. Iya terus ntar misalnya ini bis arahnya ke Solo nih. Oke. Ntar Mas ini Bu tujuannya mana Solo? Oh ya ini harganya segini. Ntar ada Bu tujuannya mana Medan? Bu ini maaf bisa nggak ke Medan? Dibalikin duit senilai harga tiketnya aja. Oh gitu. Udah turun. Ya. Jadi kan yang udah dapat duit calonya dulu di bawah Mas. Iya. Dia setoran ke resminya kan harganya beda. Wah itu gokil juga ya. Oh iya Mas itu bis Indonesia Mas. Oh, seperti itu ya. Makanya Dulu cara ini kok kerja menarik nih. Sampai sekarang masih ada yang kayak gitu. Apa udah nggak ada lagi atau zaman dulu aja? Ada cuman udah kalah sama yang resmi-resmi Mas. Lebih terdata. Udah kalah sama yang cara kerjanya bagus. Nah itu mengetahui sistem keagenan, terus juga ngerapihin, buka jalur, itu belajar dari mana Mas Rian? Otodidak ngelihat dari Pak Haji lah tetap. Oh. Semua yang saya bisa kan tetap belajarnya dari beliau. Jadi ngelihat dari PO-PO pola-pola PO lain juga. Jadi ketika pertama kali saya diutus